Setelah kegagalan total dalam negosiasi dengan Iran, Donald Trump memerintahkan perang melawan rezim Iran sampai kemenangan tercapai dan semua syarat Amerika Serikat benar-benar dipenuhi. Saya ingin semuanya. Saya tidak mau 90%. Saya tidak mau 95%, saya mau semuanya. Saya memprediksi bahwa Iran akan kembali ke meja perundingan dan memberikan kita semua yang kita inginkan. Pernyataan keras seperti itulah yang dibuat hari ini oleh Donald Trump ketika menjadi jelas bahwa negosiasi benar-benar gagal. Komando Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat sudah mengirimkan kapal perang untuk melakukan blokade total terhadap Iran di wilayah Selat. Dan secara faktual, Trump mengumumkan blokade total Selat Hormuz. Negosiasi antara ASS dan Iran berakhir tanpa kesepakatan apapun, meskipun berlangsung selama 21 jam. Oleh karena itu, Donald Trump menyatakan bahwa aksi militer akan dilanjutkan dengan kekuatan baru. Ia bahkan mengancam, kutipannya, akan menghancurkan Iran dalam 1 hari. Tapi Anda mungkin bertanya-tanya, apa gunanya Donald Trump memblokir Selat Hormuz jika selat itu sudah diblokir oleh Iran? Nah, pertanyaan menarik ini, dan bukan hanya itu saja, akan kami jawab di episode kali ini. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, like videonya, dan tulis komentar apapun. Silakan subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru begitu kami menerimanya. I could take out Iran in one day. Jadi sekarang mari kita bahas semuanya satu persatu. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung pada hari Sabtu 11 April di Pakistan berakhir tanpa hasil. Di antara perbedaan utama adalah tuntutan Iran untuk mempertahankan kendali atas Selat Hormuz dan menolak menyerahkan cadangan uranium yang telah diperkaya. Situasi buntu ini mengancam gencatan senjata 2 minggu yang dicapai minggu lalu dan menciptakan risiko dimulainya kembali serta eskalasi pertempuran. Wakil Presiden ICK, J.D. Vance, yang memimpin negosiasi dengan pihak Iran, menyatakan bahwa kedua pihak telah melakukan diskusi substantif selama 21 jam, namun belum berhasil mengatasi perbedaan. Berikut kutipan dari J.D. Vance. Bagi Iran, ini adalah kabar yang jauh lebih buruk dibandingkan bagi Amerika Serikat. Kami telah menetapkan garis merah kami dengan sangat jelas dan mereka memutuskan untuk tidak menerima syarat-syarat kami. Washington menuntut Teheran untuk membuat komitmen tegas jangka panjang agar tidak berupaya memiliki senjata nuklir atau sarana untuk membuatnya dengan cepat. Kami belum melihat hal itu, tetapi kami berharap akan melihatnya. Pihak Amerika cukup fleksibel dan mau berkompromi, serta bernegosiasi dengan itikat baik. Namun, kemajuan yang signifikan belum berhasil dicapai. Kami sudah 21 jam di sini, dan kami telah mengadakan banyak pembicaraan substantif dengan pihak Iran. Itu kabar baik. Kabar buruknya, kami belum mencapai kesepakatan, dan saya pikir ini adalah kabar buruk bagi Iran, jauh lebih besar daripada kabar buruk bagi Amerika Serikat. Oleh karena itu, kami akan kembali ke Amerika Serikat, dan tanpa adanya kesepakatan, kami telah menjelaskan dengan sangat tegas bahwa inilah garis merah kami, bahwa kami siap untuk mematuhinya, dan bahwa kami tidak siap untuk melanggarnya. Segera setelah pernyataan dari J.D. Vance ini, beberapa media Iran menyatakan bahwa kegagalan negosiasi disebabkan oleh posisi Amerika Serikat yang tidak realistis dan tuntutan mereka yang berlebihan. Delegasi-delegasi telah melakukan beberapa putaran negosiasi dalam berbagai format. Dan kemudian J.D. Vance melaporkan bahwa kelompok Amerika telah berkonsultasi dengan Presiden Donald Trump berkali-kali. Dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bess, dan Panglima Komando Pusat Amerika Serikat Jenderal Brett Cooper. Dan selama itu, negosiasi ini berlangsung selama 21 jam. Pada akhirnya, menjadi jelas bahwa Iran benar-benar yakin masih bisa berperang, begitu juga dengan Amerika Serikat. Terjadi hal yang sudah jelas, kedua belah pihak memiliki tuntutan maksimalis satu sama lain, dan mereka sama sekali tidak mendengarkan satu sama lain dalam negosiasi. Memang tidak mungkin mencapai kesepakatan dengan lawan yang yakin bahwa dia akan menang atau bertahan lebih lama dari lawannya. Dan setelah kegagalan negosiasi, Trump mulai bertindak. Pertama, Trump benar-benar yakin akan kemenangan Amerika Serikat. Dia menyatakan, saya kutip, "Saya ingin semuanya. Saya tidak mau 90%, saya tidak mau. 95% saya ingin semuanya." Saya memprediksi bahwa Iran akan kembali ke meja perundingan dan memberikan kita semua yang kita inginkan. Mereka tidak punya kartu truf.
Kemudian Donald Trump mengumumkan dimulainya blokade laut Selat Hormuz oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selanjutnya, bersiaplah akan ada kutipan panjang dari Donald Trump. Jadi inilah yang kita miliki. Pertemuan berjalan dengan baik, sebagian besar poin telah disepakati, tetapi untuk satu-satunya masalah yang benar-benar penting, yaitu nuklir, tidak ada kesepakatan. Segera, Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbaik di dunia akan mulai melakukan blokade terhadap semua kapal yang mencoba masuk. Pada suatu saat, kita akan beralih ke prinsip bahwa semua kapal diizinkan masuk, semua kapal diizinkan keluar. Tapi Iran tidak mengizinkan hal itu, hanya dengan menyatakan, kutipan, di suatu tempat mungkin ada ranjau yang tidak diketahui siapapun kecuali mereka. Ini adalah pemerasan global. Saya juga telah memerintahkan armada kami untuk mencari dan mencegat setiap kapal di perairan internasional yang telah membayar bea kepada Iran. Tidak ada seorang pun yang membayar bea ilegal yang akan mendapatkan jalur aman di laut lepas. Kami juga akan mulai menghancurkan ranjau yang dipasang oleh orang-orang Iran di selat. Setiap orang Iran yang menembaki kami atau kapal sipil akan dimusnahkan. Iran paling tahu bagaimana mengakhiri situasi ini yang sudah menghancurkan negara mereka sendiri. Armada mereka telah dihancurkan, angkatan udara mereka telah dihancurkan, pertahanan udara dan radar mereka tidak berguna. Khamenei dan sebagian besar pemimpin mereka sudah mati. Sudah mati. Semua ini karena ambisi nuklir mereka. Nah, ingat nama Khamenei. Blokade akan segera dimulai. Negara-negara lain juga akan dilibatkan dalam blokade ini. Iran tidak akan diizinkan mendapatkan keuntungan dari tindakan pemerasan ilegal ini. Mereka membutuhkan uang dan, yang lebih penting lagi, mereka membutuhkan senjata nuklir. Selain itu, pada saat yang tepat, kami sepenuhnya siap untuk bertindak dan angkatan bersenjata kami akan menuntaskan penghancuran sisa-sisa yang masih ada dari Iran. Kutipan selesai. Itulah sebabnya saya mengatakan kepada Anda untuk memperhatikan apa yang ditulis oleh Donald Trump tentang Khomeini yang sudah meninggal. Dan omong-omong, itu adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak komentator ketika mereka mengatakan bahwa pemimpin Iran belakangan ini adalah Khomeini. Nah, itu adalah kesalahan besar. Karena sebenarnya pemimpin terakhir adalah Khamenei, bukan Khomeini. Khomeini, Ruhollah Khomeini, sudah meninggal pada tahun 1989. Itu adalah pemimpin pertama Republik Islam Iran, dan setelah dia, barulah Khamenei. Jadi, sangat aneh bahwa Presiden Amerika Serikat salah mengira Khamenei sebagai Khomeini dan menulis bahwa Khomeini sudah meninggal. Ya, memang, dia sudah meninggal pada tahun 1989. Tapi, maaf, itu hanya sedikit penyimpangan dari topik. Di sini penting untuk memperhatikan bahwa kapal-kapal Tiongkok, India, dan Pakistan adalah salah satu dari sedikit yang melewati selat berdasarkan kesepakatan dengan Teheran. Ini berarti bahwa perintah Trump untuk melakukan intersepsi dapat menempatkan Amerika Serikat di jalur konflik, termasuk dengan pihak-pihak tersebut. Ngomong-ngomong, di siaran saluran TV Fox News hari ini, Trump diingatkan bahwa dia pernah berjanji untuk memberlakukan tarif 50% pada semua barang dari negara manapun yang memasok peralatan militer ke Iran. Dan Trump pun menyatakan, jangan lupa, ini juga berlaku untuk Tiongkok, kutipan. Ya, ini berlaku untuk semua, termasuk Tiongkok. Jika kami menemukan bahwa Tiongkok, karena saya mendengar laporan di berita bahwa Tiongkok memasok apa yang disebut rudal manpads, saya ragu mereka akan melakukan itu. Karena kami memiliki hubungan tertentu, dan saya pikir mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Mungkin di awal perang mereka memang memasok sesuatu, sedikit demi sedikit, tapi saya tidak berpikir mereka akan melanjutkannya. Tapi tidak, jika kami menangkap mereka melakukan itu, mereka akan dikenakan bea masuk sebesar 50%, dan itu adalah jumlah yang sangat besar. Dan tentu saja, Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat mampu sepenuhnya menghancurkan Iran dalam 1 hari. Kutipannya begini, saya bisa menghancurkan Iran dalam 1 hari. Dalam 1 jam, saya bisa melumpuhkan seluruh sistem energi mereka. Semuanya, setiap pembangkit listrik mereka, dan itu sangat serius. Tapi saya tidak ingin melakukan itu, karena pemulihan akan memakan waktu sekitar 10 tahun bagi Iran, dan negara itu tidak akan pernah bisa benar-benar pulih sepenuhnya. AS sudah menghancurkan 1 jembatan Iran hanya untuk menunjukkan kepada mereka kemampuan yang dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Amerika. Tapi di sini saya yakin semua orang punya satu pertanyaan utama. Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz. Lalu, untuk apa Amerika Serikat memblokir Selat Hormuz jika selat itu sudah diblokir oleh Iran? Selain itu, hal ini justru akan semakin merugikan negara-negara Teluk Persia. Apa sebenarnya tujuan dari pemblokiran seperti itu dan apa manfaatnya?
Ini sangat menarik, mari kita bahas sekarang. Intinya, secara teknis, Selat Hormuz tidak ditutup. Iran secara bertahap mengizinkan beberapa kapal tanker lewat dengan imbalan biaya hingga 2 juta dolar untuk setiap kapal. Dan yang paling penting, selama perang, Iran terus memastikan akses bebas hambatan bagi minyaknya ke dan dari kawasan tersebut. Artinya, Iran tetap melanjutkan perdagangan minyaknya. Intinya, Iran menciptakan situasi di mana hanya dia yang bisa berdagang minyak di kawasan ini, sementara negara-negara lain di Teluk Persia tidak bisa menjual minyak mereka. Lalu, seperti yang Anda tahu, Donald Trump juga mencabut sanksi terhadap minyak Iran tepat di tengah-tengah perang. Akibatnya, selama perang, Iran meningkatkan pasokan minyaknya sebesar 100.000 barel per hari, mencapai hampir 2 juta barel per hari. Oleh karena itu, dengan menutup Selat Hormuz, Trump bisa saja memutus sumber pendanaan utama bagi pemerintah dan operasi militer. Ini adalah alat tekan yang hingga kini belum berani digunakan oleh pemerintahan Trump. Karena penutupan selat, bahkan untuk minyak Iran saja bisa menyebabkan lonjakan tajam harga minyak dan bensin di seluruh dunia. Karena bagaimanapun juga, minyak Iran tetap memenuhi sebagian permintaan dunia. Itulah sebabnya Angkatan Laut Amerika Serikat mengizinkan kapal tanker Iran melewati wilayah ini. Dan Amerika seolah-olah menutup mata terhadap fakta bahwa Iran tidak hanya terus berdagang, tetapi juga meningkatkan perdagangan minyaknya selama masa perang. Saya ulangi sekali lagi, karena Trump juga mencabut sanksi terhadap mereka. Dan minyak apapun yang diekspor dari wilayah tersebut saat ini bisa setidaknya sebagian membantu menahan kenaikan harga minyak. Dan memang itulah yang menjadi perhitungannya. Administrasi Trump, saya ingatkan, telah memblokir penjualan minyak Iran sejak tahun 2018 ketika mereka menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran. Keputusan Donald Trump untuk mencabut sanksi terhadap minyak Iran bulan lalu, sekali lagi di tengah perang, telah melepaskan jumlah minyak yang cukup besar. Itu sebanyak 140 juta barel. Nah, itu menurut data resmi. Dan menurut data dari Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat, jumlah itu cukup untuk memenuhi seluruh permintaan minyak dunia selama sekitar 1,5 hari. Sekali lagi saya tekankan, itu untuk seluruh dunia. Namun, keputusan Trump seperti itu justru memberikan efek sebaliknya. Pencabutan sanksi memungkinkan Iran menjual minyaknya yang sebelumnya terkena sanksi untuk membiayai perang melawan siapa? Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Dan Iran memperoleh keuntungan yang signifikan dari penjualan tersebut, menjual minyak dengan harga beberapa dolar lebih tinggi dari harga minyak Brent. Ya, begitulah perang itu. Jadi, Trump yang memulai perang, lalu terjadi krisis minyak. Dan untuk setidaknya sebagian menyelesaikan krisis ini, dia lalu melakukan apa? Mencabut sanksi terhadap musuhnya. Hal itu bahkan tidak dilakukan sebelum perang. Selain itu, seperti yang Anda ingat, Trump begitu putus asa mencoba menyelamatkan situasi di pasar minyak sehingga dia bahkan mencabut sanksi terhadap minyak Rusia. Dan disinilah momen yang sangat berbahaya. Masalahnya adalah pencabutan sementara sanksi terhadap minyak Rusia berakhir pada 11 April seperti yang kalian semua ketahui. Namun hingga saat ini, hingga saat rekaman episode ini, Departemen Keuangan Amerika Serikat belum mengumumkan apakah mereka akan memperpanjang pencabutan sanksi terhadap minyak Rusia atau tidak. Karena sebelumnya, Trump sempat mengatakan bahwa pada dasarnya mereka tidak akan mencabut pencabutan sanksi tersebut. Artinya, dia mengatakan, kami telah mencabut sanksi terhadap minyak Rusia yang berada di laut, tetapi kemungkinan besar kami tidak akan memperlakukannya kembali. Di situs web Kementerian Keuangan Amerika Serikat saat ini tidak ada pembaruan apapun. Namun, yang diketahui dari informasi orang dalam adalah bahwa Donald Trump dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent telah menyetujui perpanjangan pencabutan sanksi itu pada 9 April. Administrasi Trump sangat sering membuat keputusan seperti ini, bukan melalui pengumuman besar dari presiden, tetapi melalui pembaruan teknis lisensi umum di situs web Kementerian Keuangan Amerika Serikat, secara diam-diam. Ini memungkinkan mereka menghindari kritik berlebihan karena dianggap membantu Kremlin. Dan biasanya, baru setelah beberapa hari, para jurnalis mengetahui apakah izin tersebut diperpanjang atau tidak. Dan jangan lupa juga, lisensi seperti ini biasanya diperbarui pada hari kerja, sedangkan hari ini hari Minggu. Dan bagi umat Ortodoks juga sedang Paskah. Jadi kemungkinan besar lisensi ini akan diperpanjang pada hari Senin. Dan yang paling penting, para trader dan importir besar, misalnya di India, tetap melanjutkan operasi pembelian minyak Rusia. Karena mereka yakin bahwa lampu hijau dari Washington sudah didapatkan dan tidak akan padam dalam waktu dekat.
Nah, dalam situasi ketika Trump berencana memblokir pasokan minyak Iran, dia pasti akan memperpanjang pencabutan sanksi terhadap Rusia, setidaknya untuk sedikit menahan kenaikan harga. Dan hari ini, 12 April, Trump meyakinkan bahwa begitu perang berakhir, harga bensin akan segera kembali ke tingkat sebelum perang. Begitulah katanya, seperti itu. Tentu saja, itu bohong. Saya tidak akan membahas lebih jauh. Tapi para ekonom akan mengatakan bahwa bukan begitu cara kerjanya. Sayangnya, bahkan ketika perang sudah berakhir, ketika Selat Armutski dibuka kembali dan sebagainya, masih akan ada periode yang cukup lama untuk pemulihan. Namun, dengan memblokir Selat Armutski, Trump berisiko semakin menaikkan harga minyak dan gas demi memberikan tekanan maksimal pada Iran dan memaksa penghentian perang. Dan di sini saya ingin merekomendasikan agar Anda menonton episode saya kemarin, di mana saya langsung mengatakan bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan hanyalah kedok untuk operasi militer yang lebih besar. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Dan saat ini juga, Trump meyakinkan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara lain akan mengirim kapal penyapu ranjau ke Selat Armutski untuk membersihkan wilayah yang dipasangi ranjau oleh Iran. Kutipannya, "Kami memiliki kapal penyapu ranjau di sana. Saat ini kami memiliki kapal penyapu ranjau bawah laut berteknologi tinggi, yang paling modern dan terbaik. Tetapi kami juga membeli kapal penyapu ranjau yang lebih tradisional. Dan sejauh yang saya pahami, Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya juga mengirim kapal penyapu ranjau ke sana." Selain itu, Trump meyakinkan bahwa sekarang negara-negara Teluk Persia, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan sebagainya bisa dikatakan berada jauh lebih dekat. Dan sekarang mereka benar-benar terpaksa ikut berperang karena demi kepentingan mereka untuk membuka blokade selat itu. Kutipan, "Oh ya, negara-negara Teluk Persia bisa dikatakan sekarang berada jauh lebih dekat, jadi mungkin mereka harus melakukannya. Tapi Anda tahu, mereka sebenarnya bisa saja tetap menjauh, tapi Iran melakukan kesalahan dengan mulai menembaki mereka dengan roket. Ini adalah petunjuk menarik bahwa kemungkinan besar memang sedang ada negosiasi agar misalnya Uni Emirat Arab atau Arab Saudi benar-benar ikut berperang melawan Iran, setidaknya untuk membuka blokade Selat Hormuz. Tapi yang juga penting, pada saat rekaman episode ini, menurut data dari perusahaan Vortex yang memantau pergerakan kapal, hanya 2 kapal tanker kosong yang menuju Selat Hormuz yang berbalik arah. Setelah pada hari Minggu diketahui bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran berakhir tanpa tercapainya kesepakatan damai jangka panjang. Hal ini memberitahu kita bahwa untuk saat ini Selat Hormuz masih tetap berada di bawah kendali. Tapi mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Karena misalnya para Demokrat saat ini di Amerika Serikat, ya terus terang saja, mereka tidak memahami strateginya. Apa logikanya? Apa idenya? Jadi lalu apa selanjutnya? Oke, Amerika Serikat memang benar-benar bisa dengan cukup cepat memblokir Selat Hormuz sepenuhnya untuk semua pihak. Iran tidak akan bisa berdagang. Tapi siapa yang tahu seberapa besar ketahanan Iran? Dan bagaimana cara membuka selat itu? Karena sekarang pada dasarnya ada 2 pihak. Dan keduanya memblokir selat tersebut. Lalu bagaimana cara membukanya? Pertanyaan ini masih belum terjawab, jadi saya akan mengakhiri di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi atau langganan berbayar lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa.